Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nova Fiansa. NIM saya 13200-177. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer yang pertemuan 10, yaitu membuat topologi komputer jaringan LAN, yaitu contohnya seperti ini. Itu adalah tugas yang diberikan. Terus untuk membuatnya yaitu kayak gini, yang ada di troubleshoot 1, 2, 3 itu seperti itu kurang lebih, cuman menggunakan IP yang berbeda dan harus terhubung PC 1, 2, 3. Nah, jadi kita kerjakan menggunakan Cisco paket tracker ya. Ayo. Oke, ini udah di dalam Cisco paket trackernya ya. Nah, sekarang kita buka soalnya dulu. Nah, ini soalnya ya. Soalnya yaitu tugasnya satu, buat skema jaringan seperti skema troubleshoot 1, 2, 3. Oke, untuk troubleshoot 1, 2, 3 nya ini. Oke, di sini tugas pertemuan 10 dikerjakan berkelompok maksimal 3 orang dan boleh juga dikerjakan secara individu. Nah, di sini saya akan mengerjakan secara individu ya. Terus kedua, sesuai dengan perintah yang ada di video grup WA. Nah, saya sudah melihatnya. Dikumpulkan link YouTube di link MyBase maksimal 11 Juni dan sekarang tanggal 8. Oke, di sini buat skema jaringan seperti gunakan IP address-nya 172.168 dan 10.1/24 pada router. Nah, ini 172 itu termasuk golongan IP kelas B, dan pastikan PC 1, PC 2 dan PC 3 dapat berkomunikasi. Oke, langsung aja kita buat topologinya, yaitu kalian ambil PC, kalian klik di bagian yang PC ini yang pojok itu, terus kalian tarik, ambil PC 3, terus ambil router kalian klik yang pojok atas ini ya, kalian pilih yang router 1941 aja sini, terus ambil switchnya, PT switch, ambil yang PT switch aja, nggak apa-apa. Oke, untuk kabelnya di sini, untuk menggunakan kabel di sini penjelasannya ya gini. Nah, kabel strike itu untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Nah, switch dan komputer itu adalah perangkat yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan komputer dengan komputer itu menggunakan kabel ya, crossover. Jadi kita menggunakan kabel strike. Ini sambungin ke fast ethernet 1 ya. Sini sambungin lagi semuanya. Oke, sekarang tiga komputer ini sudah terhubung dengan switch. Sekarang tinggal router ke switch. Oke, untuk router dan switch itu menggunakan kabel strike karena perangkatnya juga berbeda, yaitu router dengan switch. Kita sambungkan ya, di sini pilih yang gigabit ethernet 0/0 ya. Sini juga pilih yang fast ethernet. Dan oke, jika sudah jadi seperti ini, terus kalian lihat soalnya lagi, soalnya tugas. Nah, ini udah buat skemanya. Terus gunakan IP address 172.168.10.1 ini pada router. Oke, untuk memberikan IP-nya, kita buka routernya, terus CLI. Di sini kita pakai CLI ya. Kalau kalian bisa pakai GUI ya, pakai GUI juga bisa. Tapi sini saya akan menggunakan CLI karena GUI ya udah bisa sih, udah bisa. Tapi saya mau nyoba pakai CLI. Nah, di sini kalian
enter aja. Jika muncul yang yes or no, ini kalian tekan N terus enter lagi. Nah, jika sudah seperti ini, terus tinggal di enable. Nah, nanti kan ada pagarnya gini nih. Nah, sekarang kalau udah gini, tinggal tuliskan konfigur terminal ya. Konfigur terminal. Oke. Kurang lebih seperti ini tulisannya, konfigure terminal. Terus kalian enter. Nah, jika sudah masuk ke router, dalam kurung config tutup kurung pagar. Nah, kalian di sini namain dulu routernya. Misalnya di sini kan masih router 0 ya. Kalian namain caranya yaitu hostname terus misalnya mau router mau nama aku sendiri nggak apa, router Nova. Nah, di sini udah, ini kan di depannya sini di yang router ini jadi namanya Nova gitu. Oke, jika sudah dinamain, sekarang kita akan mengamankan router kita agar tidak dibuka-buka sama orang gitu. Caranya yaitu kalian ketikkan enable itu untuk mengaktifkan ya, script terus Cisco. Nah, gini, atau kalian bisa gunakan nama kalian sendiri, Nova misalnya. Nah, gini, terus lin konsol, nah terus 0. Nah, di sini udah, terus di sini password Nova ini gini, terus login udah, terus exit lagi, terus clean. Bentar, kita masuk konfigur lagi, konfigur terminal ya, terminal. Nah, terus di sini masuk ya, lin terus fty 0 terus 4. Nah, udah masuk ya config lin. Terus di sini masukkan lagi password Nova. Nah, terus login, terus exit lagi. Udah jadi ya, kurang lebih seperti inilah. Itu yang ada di modul ya, kalian ikuti aja yang di modul. Oke, seperti ini ya halaman masuknya. Di sini sekarang kita tinggal konfigurasi memasukkan alamat IP ya, seperti ini. Ini gunakan alamat IP 172.168.10.1/24. Oke, yang benar ya tetap masih di router, tetap masih di sini ya, tetap di sini. Kalian enable. Kalau udah gini kan tadi di exit terus nanti kan keluar masukin password. Nah, itu kalian masukin passwordnya, terus kalian enable, terus masukin password lagi. Nah, sini kan, terus kalian tinggal masukin konfigurasinya yaitu konfigur terminal. Nah, oke, udah masuk seperti ini ya. Sekarang kita tinggal masukin kita masuk ke ini kabelnya ke portnya itu ya. Kita masuk ke portnya itu caranya interface terus kan di sini nih, di sini nih, ini gig atau ini
apa ya kabelnya, kayak fast Ethernet ini yang di sini ini. Gigabit Ethernet. Nah, itu Gigabit Ethernet. Jadi kalian masuk ke Gigabit Ethernet, yaitu kalian ketikkan ini DM interface G, terus ini kan di sini 0/0 tuh, 0/0, terus enter. Nah, udah masuk config interface, terus kalian tinggal IP address. Nah, IP address terus 19. Nah, kita lihat IP-nya di sini 168.10.1. Nah, di sini /24 yaitu 255.255.255.0. Ini /24 ya. Terus kalau sudah tinggal enter. Nah, sudah. Terus kita hidupin dulu apanya itu namanya, portnya. Kita hidupin dulu portnya, caranya itu no shutdown. Nah, terus enter. Nah, di sini ada keterangan yaitu change start to up. Nah, terus sudah, kita cek apakah udah hidup. Nah, ini udah hidup. Ini simulasi biar cepet. Nah, udah ya. Ini udah warna hijau ya. Ini masih belum connect ya teman-teman. Kita tes dulu apakah udah connect atau belum. Nah, oke, kita langsung ping dari klien 1 ya. Bentar, di sini dinamain dulu klien 1 ya. Nah, klien 1. Di sini dimasuk ke command prompt apakah udah connect atau belum. Kita panggil si IP yang ini 172 salah, panggil caranya itu ping 172.168.10.1. Oke, di sini masih belum jadi ya, masih pinging. Nah, request timeout atau RTO. Jadi untuk menghubungkan ini yaitu kalian close dulu terminalnya, terus kalian masuk ke IP konfigurasi. Nah, di sini kalian pilih yang static, terus di sini kalian pilih yang ini, gunakan IP kan di sini 172.168. Nah, sama di sini juga 172.168 terus 10 terus .2. Di sini nggak boleh sama ya. Jadi kalau udah digunakan router itu 10.1, jadi di klien itu harus berbeda. Jadi belakang itu namanya host ID ya. Jadi itu namanya host ID. Dan ini juga host ID karena IP versi kelas B itu host ID-nya itu 2, yaitu 10 dan 10.2 itu host ID. Kalau ini untuk 168 itu namanya network ID. Nah, di sini karena di sini menggunakan /24, jadi di sini yang 00 ini tinggal diganti aja 255 ya. Oke, sudah. Nah, kita jangan gunakan gateway dulu karena ini masih menggunakan satu jaringan. Oke, kita tes dulu aja. Kalau emang nggak jadi, kita gunakan gateway. Di sini kita copy paste aja ya, biar nggak terlalu lama. Ini di close. Terus kalian masuk ke di sini, kasih nama dulu ya, klien 2. Oke, terus masuk ke desktop. Di configuration, terus pastekan di sini kalian kasih 3, terus di sini kasih /24.255. Udah ya, seperti ini. Terus close, terus lakukan ke PC ini, ke PC 3.
untuk klien 3 ya. Di sini IP konfigurasi, terus pastikan di sini gunakan 4 karena 3 udah digunakan. Sini kasih 255 ya. Oke, terus kita close. Oke, kita akan memanggil IP dari router. Sebelum itu kita kasih IP dulu sini. Sini IP router itu 172.168.10.1. Untuk sini 10.2, dan untuk sini itu 10.3, dan untuk sini itu 10.4. Oke, udah ya. Kita akan memanggil IP dari router ini ya. Jadi kita panggil dari PC1, dimasuk ke command prompt, terus kalian tuliskan di sini yaitu ping 192.168.10.1. Oke, kita tes. Oke, hasilnya reply ya, hasilnya reply. Oke, sekarang kita panggil yang klien 2 yaitu 10.3. Oke, hasilnya juga reply ya, hasilnya reply. Terus kita panggil lagi klien 3 yaitu 10.4. Oke, reply. Berarti semuanya udah terhubung ya, udah pasti terhubung. Silakan yang kurang yakin tinggal dites saja 1 2 3. Oke, penjelasan di sini saya tidak menggunakan gateway. Itu kenapa? Ya, walaupun di sini menggunakan router. Nah, di sini menggunakan router lewat switch terus terhubung 3 PC. Itu tidak perlu menggunakan gateway. Oke, untuk koreksinya ya, buat yang troubleshoot 1 yang ini, troubleshoot 1 kayak di sini, apa penyebab PC tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lain. Oke, koreksi di sini. Kita coba tes dulu ya. Yang ini kita buat dulu yang troubleshoot 1. Apakah benar yang PC ketiga itu tidak terkoneksi? Kita tes dulu ya, kita buat dulu. Oke, di sini saya sudah selesai membuatnya ya. Kita tes ini troubleshoot yang 1 ya. Di sini kita kasih tulisan trouble 1, masalah 1 ya. Apakah benar PC yang ketiga ini tidak dapat terhubung ke router? Oke, kita tes di sini routernya itu IP-nya ini. Bentar. Ini adalah IP router. Ini ya, 192.168.10.1. Kita akan ping menggunakan sini saya udah masukkan IP-nya ya. Ini udah saya masukkan. Kita ping 192.168.10.1. Oke. Nah, di sini tidak terhubung. Kenapa itu? Nah, kalian pasti nggak tahu kan? Nah, di sini menggunakan IP kelas C. Ya, di sini menggunakan IP kelas C. Di sini IP kelas C yaitu terdiri dari network ID, terus juga network ID, terus juga host
ID. Oke, untuk network ID itu alamat jaringan. Jadi harus sama ya. Jadi misalnya di sini kan di sini 168.11. Terus di routernya itu 10.1. Itu nggak bisa. Di sini harusnya itu 10. Walaupun di gateway-nya itu 10.1. Tetapi karena di sini menggunakan IP kelas C, jadi tidak bisa. Jadi masalahnya itu ada di IP versi 4 yang atas ini. Ini karena menggunakan network ID yang berbeda dengan router dan juga PC1, PC2 dan juga seperti itu. Ya, di sini pertanyaannya apakah di sini harus menggunakan gateway? Enggak, di sini enggak harus menggunakan gateway. Misalnya ini saya hapus ya gateway-nya, terus di sini saya kasih 10. Nah, terus saya saya close di sini. Terus kalian masuk command prompt, terus saya ping lagi yang 10.1. Nah, jadi ya. Jadi di sini pertanyaannya itu kenapa tidak menggunakan gateway? Itu karena menggunakan itu masih satu jaringan ya, satu komplek kan. Misalnya gini sini. Nah, ini satu komplek. Ini nggak perlu menggunakan gateway ya, kecuali kalian mau ada misalnya apa namanya, virtual dari misalnya menghubungkan dua wilayah, misalnya dari Jakarta ke Bandung. Nah, itu harus menggunakan gateway. Oke. Sekarang kita masuk ke troubleshoot 2 ya. Nah, di sini troubleshoot 2, apa penyebab PC2 tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lain? Di sini ya. Saya koreksi. Sekali lagi, kalau satu jaringan itu tidak harus menggunakan gateway. Oke, setauku sih seperti itu, karena aku dulu pernah ikut lomba LKS itu. Kan dalam satu jaringan itu katanya nggak usah perlu pakai gateway, cukup pakai IP aja nggak apa-apa. Kalau mau pakai gateway juga nggak apa-apa. Nggak terlalu penting juga gateway dalam satu jaringan, kecuali kalian mau menggunakan akses internet yang misalnya DHCP dari modem terus dihubungkan ke lain gitu misalnya. Nah, gitu harus menggunakan gateway. Oke, untuk PC2 IP address 19 ini PC1 ya. Ini sama dengan routernya itu menggunakan IP kelas C. Terus di sini network ID-nya juga sama 10.10.10. Di sini 10. Nah, ini untuk PC2 itu tetap bisa berkomunikasi walaupun beda gateway, karena di sini gateway itu tidak terlalu penting. Ini misalnya saya menggunakan gateway 10.10.10 gini lah, misalnya gini. Apakah masih bisa ngeping ke router dengan router yang IP kelas C? Kita tes. Di sini tetap masih bisa ya. Itu karena gateway tidak terlalu penting dalam satu jaringan. Ini troubleshoot yang kedua, ini saya koreksi, ini salah. Ini karena di sini PC2 itu masih bisa terhubung dengan PC lain, itu masih bisa terhubung. Coba aja kalau nggak percaya, tes. Nah, sekarang kita masuk ke troubleshooting ketiga. Troubleshooting ketiga ini kita coba ya. Di sini kita ganti aja, ini troubleshoot ketiga. Ini IP-nya itu 1.1 ya. Kita ganti IP-nya di sini, yaitu 1.1. Oke, kita close. Terus di sini menggunakan sama ya IP-nya. 10 sama, di sini sama juga.
terus di sini ini misalnya diganti 10.1. Oke, kita akan memanggil yang ini, yang PC1 dari PC3. Kita panggil ya cara command prompt, terus di sini ping, kalian pastiin. Oke, di sini masih reply. Kenapa reply? Ya karena di sini masih menggunakan IP kelas C dengan IP yang sama, yaitu 192.168. Karena di sini network ID-nya itu sama ya, 168 dan 1. Di sini tetap bisa itu karena dalam satu jaringan dan menggunakan satu kelas yang sama, itu tetap bisa. Misalnya kita panggil yang 1.1, apakah bisa? Ya, di sini kita tidak bisa memanggil routernya, tapi kita bisa memanggil PC-nya. Nah, ini kenapa? Karena di sini menggunakan host ID yang berbeda, yaitu 168.1, sedangkan yang di PC ini 168.10. Gitu. Jadi yang tidak dapat melakukan komunikasi dengan router ya itu karena menggunakan host ID yang berbeda. Di sini 1 dan di klien itu 10. Oke. Jadi harus menggunakan network ID yang sama. Oke, sekian, terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugasku udah jadi ya, yang ini. Nah, yang ini udah bisa terhubung semuanya. Ini menggunakan IP 172 ya. Saya ketentuan yang di soal dan konfigurasinya saya menggunakan CLI yang di router. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. See you next video.